ini saya berada di Panorama Kedah, Tempunan, Kabupaten Singkang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks anekdot. Apa saja yang perlu kita pelajari dari teks anekdot ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teks anekdot. Yang kedua adalah apa tujuan dari teks anekdot itu. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks anekdot itu. Yang keempat adalah struktur teks anekdot. Dan yang kelima adalah unsur kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal, serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tujuan dari teks anekdot. Tujuan teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik. Adapun kritik yang disampaikan tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti, serta mampu membangkitkan tawa pembaca. Ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah teks anekdot hampir sama dengan dongeng. Bedanya, dongeng merupakan cerita fiksi yang tidak mungkin menjadi nyata. Sedangkan anekdot merupakan kisah nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon dengan tujuan menyindir. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Yang berikutnya adalah struktur teks anekdot. Teks anekdot mempunyai beberapa struktur. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi menjadi struktur paling awal yang ada dalam sebuah teks anekdot dengan tujuan menggambarkan secara umum isi dari teks tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal kejadian cerita yang menjelaskan mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan juga tidak biasa. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Yang kelima adalah koda. Koda merupakan bagian penutup teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Yang kedua, menggunakan kalimat tanya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan.
Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nah, supaya kalian lebih jelas, ini ada contoh dari teks anekdot. Judulnya Makan di Luar Sekolah. Demikianlah penjelasan saya tentang pembelajaran teks anekdot. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.